Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan kemarin yang mana musannaf yaitu Imam Ar-Raini, pengarang kitab Mutaimmal Ajrumiyah ini tidak menyebutkan basmalah. Dugaannya tidak menyebutkan basmalah. Husnuzonnya adalah beliau sudah mengucapkan basmalah. Karena naskah-naskah asli kitab asal yaitu kitab Jurumiyah yang akan disempurnakan beliau itu semuanya menyebutkan basmalah, dan itu tidak layak beliau membuang basmalah. Sebagian ulama berpendapat qala ba'duhum sahibul asli kitab Jurumiyah itu memulai basmalah tetapi tidak memulai setelah basmalah itu alhamdulillah. Jadi kayak kebalikannya ya. Jadi Imam Musannaf ini pengarang kitab Mutamimah itu enggak menyebutkan basmalah tapi langsung alhamdulillah. Tetapi kalau musannaf kitab asal yaitu kitab Al-Jurumiyah itu menyebutkan basmalah tapi enggak menyebutkan hamdalah. Itu pun yang dilakukan oleh Ibnu Hisham di dalam kitab Qadrun Nida, Syudurul Dhahab, dan kitab Al-Jami'. Dan itu ternyata dikomentari oleh Imam Al-Allamah Al-Alawi di dalam Syarah Jami'. Qala Al-Allamah, kita lanjutkan, bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Allamatu Al-Alawi fi Syarhil Jami'. Berkata imam yang sangat alim yaitu Imam Alawi di dalam Syarah Jami', innama lam yadhkuril musannifu ba'dal basmalati alhamdalata imma likaunihi zakaruha lafdhan halatal ibtida'i kama huwa adzannu bihi. Berkata Imam Alawi bahwa musannaf di sini adalah Imam Ibnu Hisham, pengarang kitab Al-Jami'. Musannaf tidak menyebutkan setelah basmalah, tidak menyebutkan hamdalah. Itu ada kalanya karena musannaf menyebutkan hamdalah ya, musannaf menyebutkan hamdalah itu secara lafadz ketika memulainya. Jadi musannaf kitab Al-Jami' yaitu Ibnu Hisham memulai basmalah dengan ditulis tetapi enggak memulainya dengan alhamdulillah. Itu ada kalanya alasannya karena beliau sudah menyebutkannya, sudah melafadzkan hamdalahnya, jadi dicukupkan dengan lafadz itu. Kama huwa adzannu bi, seperti halnya kita berprasangka baik juga kepada Imam Ibnu Hisham. Waqtifa'an fi maqamil ikhtisari bi husuliha ma'nan fil basmalati. Dan waqtifa'in ya, ini ngatofnya di likaunihi ay liktifa'in. Dan karena mencukupkan di dalam makom ikhtisar, karena beliau ini niatnya adalah ikhtisar, dengan hasilnya basmalah, dengan hasilnya hamdalah secara makna di dalam basmalah. Jadi kenapa Mbah Musannaf kitabnya Ibnu Hisham ini, Mbah Musannaf atau Ibnu Hisham ini enggak memulai dengan hamdalah setelah basmalah? Karena menganggap cukup dengan ikhtisar. Kalau ikhtisar itu semuanya disebutkan kan bukan ikhtisar ya. Karena makom ikhtisar itu harus dituntut untuk memakai lafadz-lafadz yang ringkas, maka dicukupkan dengan basmalah. Dan itu makna dari hamdalah itu secara makna sudah tercakup di dalam basmalah. Idil hamdu huwa al-wasfu bil jamili ala jihatit tabjili. Karena yang dimaksud memuji itu menyifati dengan baik. Jadi ala jihatit tabjili, dengan jalan mengagungkan. Jadi yang dinamakan hamdu, karena ini enggak menyebutkan hamdalah ya, karena makna hamdalah itu sudah masuk dalam basmalah. Ini alasan yang kedua, iktifa tadi. Karena yang dimaksud dengan hamdu, memuji, itu adalah menyifati dengan baik, dengan jalan mengagungkan, yaitu semua sifat baik yang ditujukan kepada Allah itu sebenarnya juga hamdu, memuji. Jadi dalam basmalah itu kan sudah ada menyifati Allah dengan baik, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Jadi menyifati Allah dengan cara yang baik itu juga termasuk pujian. Wa nahika bima istamarat alaihil basmalah min dzalika la khususo ha in mi min dalin kama sarha bidzalika ghairu wahidin. Wa nahika ini fi'il amar ya, isim fi'il amar artinya kafa, cukup failnya adalah bima, karena failnya kafa itu kebanyakan pakai pakai ba ya, seperti wakafa billahi syahida atau wakafa billahi wakila. Wa nahika bima, dan cukup sesuatu yang basmalah memuat akan sesuatu itu dari makna hamdi tadi.
Jadi basmalah itu sudah mewakili hamdalah secara makna. Jadi hamdu itu memuji dengan baik, basmalah itu sudah cukup mewakili apa yang dimuat oleh basmalah, itu sudah cukup mewakili hamdu. Tidak terkhusus huruf ha, mim, dal, hamdu, memuji. Jadi yang dimaksud memuji itu enggak terkhusus dengan lafaz alhamdu dengan menggunakan hamdalah, tetapi menyifati dengan baik itu juga sudah termasuk memuji, dan itu maknanya sudah terkandung di dalam basmalah. Perbedaannya ketika khutbah atau apa, yaitu hamdu dengan menggunakan hamdi, enggak cukup dengan basmalah. Yang kama suraha bidzalika ghairu wahidin, yang mana ini dijelaskan oleh tidak hanya satu orang. Wa tadullu alaihi riwayatu dzikrillahi fil hadisi kullu amrin dzifalin. Dan menunjukkan terhadap hasilnya menggunakan basmalah ini sebagai wakil dari atau ganti dari hamdalah, mencukupkan dengan basmalah. Ini adalah riwayat zikrullah dalam hadis kullu amrin dzifalin. Jadi ada hadis juga yang mengatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi dzikrillah fahuwa abtar. Riwayat hadis lain bukan la yubda'u fihi bi bismillah, tapi la yubda'u fihi bi dzikrillah. Nah, zikir Allah itu kan umum, enggak harus dengan hamdalah, tapi dengan basmalah juga cukup. Au hatman li nafsihi bi takhayyuli anna kitabahu hadza min haitsu innahu kitabun laisa ka kutubis salafi hatta yabtadi bihi ala sunaniha. Atau alasan yang berapa? Ketiga ya. Alasan yang pertama tadi kan imali kaunhi zakaruha lafdon. Alasan yang kedua iktifain fi maqamil ikhtisar bi kusuliha maknan fil basmalah. Sekarang alasan yang ketiga au hatman li nafsihi, atau menghancurkan dirinya atau merendahkan dirinya. Musannaf merendahkan dirinya atau tawaduk bahasanya ya. Ini bahasanya dimaknai tawaduk saja. Atau musannaf mentawadui dirinya, beliau itu tawaduk dengan menganggap bahwa kitabnya ini bukan dari segi kitab ya, min haitsu innahu kitabun, kitabnya ini bukan seperti kitab-kitab salaf pada umumnya, yang mana hatta yabtadi abi ala sunnah, yang mana sampai harus dimulai dengan rentetan atau sistem-sistem yang ada di kitab salaf, dari basmalah, hamdalah, sholawat, salam. Beliau merendah diri, bertawaduk bahwa kitabnya ini bukan seperti kitab salaf pada umumnya. Kalau kitab salaf itu memanglah harus ada basmalah, hamdalah, sholawat, salam. Tapi ini kitab saya bukan kitab salaf. Ini bentuk kerendahan hati beliau ya, bentuk ketawaduan beliau. Walaisa dzabalin hatta yakuna bitarkil hamdi ajzamu. Dan karangan beliau ini menurut beliau bukan karangan yang bukan hal yang bukan termasuk kriteria dzabalin, karangan yang baik, sehingga sampai-sampai kalau meninggalkannya itu akan kurangnya barokah, karena sesuatu yang baik kalau tidak dimulai dengan hamdalah atau dengan basmalah itu kan akan berkurang barokahnya. Dan beliau menganggap bahwa karangan ini bukan sesuatu yang dzibalin, sesuatu yang bagus. Ini sekali lagi bentuk ketawaduan beliau ya. Wa hadzal wajhu asyara ilaihil hindi fi hawashihi wa laysa bidzaka. Wahadal wajhu, wajah ini atau alasan ini dibawa oleh Imam Al-Hindi, diisyarah oleh Imam Al-Hindi dalam kitab hawashinya. Walaysa bidzaka, dan bukan demikian sebenarnya alasan beliau itu. Alasan ini agak jauh ya, agak dhaif lah kalau bahasa fikihnya. Intaha selesai perkataan Syekh Al-Alawi. Wa bimislihi yu'tadaru an sahibil ajurmiyah. Dan dengan alasan seperti ini diuzurkan juga Sohibul Ajurumiyah. Jadi alasan yang dipakai, yang diterangkan oleh Sayyid Alawi untuk mengiktizar, untuk memberikan alasan Ibnu Hisham tidak menyebutkan hamdalah setelah basmalah, itu juga dipakai di dalam mengalasani atau memberikan alasan kepada Sohibul Ajurumiyah, karena Sohibul Ajurumiyah juga tidak menyebutkan hamdalah setelah basmalah. Wallahu a'lam bishawab.